Lembaga Penelitian Energi Atom Korea melakukan 8 tahun penelitian nasional dan menemukan kombinasi unik khusus untuk imunitas Atomy Hemohim. Kulit yang stres seharian. Melindungi kulit Anda dengan bahan alami. Bahan organik yang telah menerima sertifikasi dari EcoCert. Ringan di kulit. Membersihkan sisa make up tanpa menimbulkan iritasi. Cleansing water yang tidak perlu dibersihkan. Bubble cleanser yang membersihkan dengan busa melimpah. Sangat lembut untuk kulit yang sensitif. Atomy Mild Cleanser. Arion si singa. Suatu ketika, hiduplah seekor singa bernama Arion di suatu padang rumput yang hijau. Arion melihat bayangannya di cermin, kemudian dia larut dalam pikirannya. Bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi tampan? Tiba-tiba terlintas suatu ide di pikirannya. Arion berlari ke dalam hutan. Kemudian dia menemukan beberapa biji-bijian di bawah pohon. Biji-bijian itu adalah biji argan, biji meadowfoam, biji camellia, biji alpukat, biji macadamia, dan biji jojoba. Arion membuat minyak dengan menggunakan biji-bijian tersebut untuk membuat sesuatu yang spesial. Bahkan dia menambahkan aroma menyegarkan ke dalamnya, yang kemudian menjadi essential oil yang menakjubkan. Setelah mandi, Arion mengaplikasikan essential oil tersebut hingga ke ujung rambutnya. Kemudian, dia mengeringkan rambutnya tersebut. Rambut yang dulunya kering dan kusam, kini menjadi lembut dan berkilau. Dengan rambut yang lembut dan berkilau tersebut, kini Arion menjadi raja hutan. Oil dari 6 jenis biji-bijian yang membuat rambut berkilau. Atomy Hair Essential Oil.
Arion si singa. Suatu ketika, hiduplah seekor singa bernama Arion di suatu padang rumput yang hijau. Arion melihat bayangannya di cermin, kemudian dia larut dalam pikirannya. Bagaimana caranya supaya aku bisa menjadi tampan? Tiba-tiba terlintas suatu ide di pikirannya. Arion berlari ke dalam hutan. Kemudian dia menemukan beberapa biji-bijian di bawah pohon. Biji-bijian itu adalah biji argan, biji meadowfoam, biji camellia, biji alpukat, biji macadamia, dan biji jojoba. Arion membuat minyak dengan menggunakan biji-bijian tersebut untuk membuat sesuatu yang spesial. Bahkan dia menambahkan aroma menyegarkan ke dalamnya yang kemudian menjadi essential oil yang menakjubkan. Setelah mandi, Arion mengaplikasikan essential oil tersebut hingga ke ujung rambutnya. Kemudian, dia mengeringkan rambutnya tersebut. Rambut yang dulunya kering dan kusam, kini menjadi lembut dan berkilau. Dengan rambut yang lembut dan berkilau tersebut, kini Arion menjadi raja hutan. Oil dari 6 jenis biji-bijian yang membuat rambut berkilau. Atomy Hair Essential Oil. Perusahaan yang membangun prinsip dan berteguh pada konsistensinya. Perusahaan yang merambah ke pasar dunia melalui prinsip yang benar. Perusahaan yang tumbuh dan berbagi bersama konsumen. Kami adalah Atomy. Atomy yang terus bertumbuh sejak didirikan pada tahun 2009 merupakan perusahaan jaringan pemasaran global yang bisa ditemukan di seluruh dunia. Telah mencapai penjualan global sebesar 2,2 triliun won dengan jumlah member yang mencapai 15 juta orang. Upaya Atomy yang terus berjuang dengan kesuksesan konsumen melampaui kepuasan konsumen sebagai tujuan utamanya terus berlanjut hingga hari ini. Dengan menyediakan produk yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, daya saing Atomy berada pada dasar distribusi. Sejak pertama didirikan, filosofi produk Atomy yakni kualitas mutlak, harga mutlak telah diterapkan di seluruh produk Atomy termasuk produk kesehatan, kecantikan, keseharian, makanan, busana, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Total penjualan Hemohim telah mencapai lebih dari 2 triliun won dan menjadi produk kesehatan nomor 1 di dalam negeri dengan jumlah penjualannya. Memperoleh hak paten internasional di 19 negara dalam satu produk tunggal dan mencatat sejarah sebagai produk fungsional kesehatan yang tak tertandingkan. Absolute Cell Active Skincare telah menjadi produk bestseller dengan penjualan mencapai lebih dari 100 miliar won setiap tahunnya sejak diluncurkan. Teknologi mutakhirnya telah diakui dan menjadi pertama di industri kosmetik yang mendapat penghargaan Raja Sejong dari Korean Intellectual Property Office dan terpilih sebagai produk kelas dunia generasi selanjutnya oleh Ministry Trade, Industry and Energy. Atomy menerapkan manajemen yang berpusat pada konsumen di semua aktivitas perusahaannya. Upaya ini telah diakui sebagai satu-satunya di perusahaan industri sejenis melalui sertifikasi Customer Centered Management selama 3 tahun berturut-turut. Dimulai dengan pendirian Atomy Amerika pada tahun 2010, Atomy telah menjadi perusahaan global dengan membuka 26 cabang di Asia, Amerika Selatan, Oseania, Eropa, dan lain-lain dengan 15 juta member di seluruh dunia. Pada tahun 2023 telah membuka cabang di Eropa dan sedang mempersiapkan perluasan global di Afrika, Amerika Selatan, dan negara-negara berkembang. Dengan menyediakan produk yang memenuhi kualitas mutlak dan harga mutlak di seluruh dunia, Atomy menerapkan strategi GSGS atau Global Sourcing Global Sales dalam menyalurkan produk berkualitas melalui jaringan global Atomy. Sukses sistem Atomy, yakni seminar yang diadakan langsung oleh perusahaan, memungkinkan siapa saja untuk bisa sukses terlepas dari kemampuan pribadi mereka.
menjadi kekuatan pendorong di balik pertumbuhan Atomy. World Seminar merupakan generasi berikutnya dari penyiar distribusi yang menyajikan visi Atomy kepada member di seluruh dunia, terlepas dari ruang dan waktu. Selain itu, bagi para member global yang beraktivitas di seluruh dunia, Atomy meluncurkan proyek X untuk membina dan memperkuat kemampuan kepemimpinan dan berupaya keras dalam mendukung revitalisasi bisnis global. Agar pihak mitra kerjasama dapat memberikan kualitas terbaik dalam menerapkan kualitas mutlak dan harga mutlak, Atomy memberikan pembayaran tunai dalam waktu seminggu setelah penyuplaian, pinjaman dana operasional tanpa bunga, penyediaan sistem pengendalian mutu, dan lain-lain untuk menciptakan siklus pertumbuhan bersama yang baik. Atomy berupaya mengurangi polusi lingkungan pada seluruh aktivitas bisnisnya dan menerapkan prosedur untuk dapat mencapai tujuan sebagai perusahaan global ramah lingkungan yang terkemuka. Telah berupaya dalam pengubahan produk menjadi ramah lingkungan yang dapat mengurangi penggunaan plastik, menggunakan solusi smart packaging ramah lingkungan, dan lain-lain. Berbagi merupakan misi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan. Berkat donasi Atomy yang konsisten setiap tahunnya, Atomy menduduki peringkat pertama dalam industri distribusi dalam hal rasio donasi terhadap penjualan di antara 500 perusahaan teratas dalam penjualan domestik selama 3 tahun terakhir. Atomy menerima banyak penghargaan dan sertifikasi dari pemerintah, termasuk penghargaan pemerintah atas pengelolaan berkelanjutan dan donasi yang baik, perusahaan ramah keluarga, dan terpilih sebagai perusahaan yang baik di Korea. Atomy melaksanakan kontribusi bersama karyawan, mitra bisnis, dan para member untuk kehidupan yang lebih baik bagi semua masyarakat. Seluruh cabang global bergabung menjadi satu untuk mewujudkan kebahagiaan semua orang di tempat yang membutuhkan kontribusi di seluruh dunia. Perusahaan yang menjaga prinsip dan membangun budaya distribusi yang baru. Perusahaan yang dipercaya oleh masyarakat dunia seiring dengan berkembangnya ke pasar global. Perusahaan yang memimpikan kesuksesan konsumen melalui kebahagiaan konsumen. Perusahaan yang menghargai semangat. Kami adalah Atomy yang membanggakan. Halo Atomians, bertemu lagi dengan saya Aurel, staf Atomy Indonesia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi MC Anda pada hari ini. Mohon perhatian penuh Anda untuk EB Course batch ke-6 pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi pertama dari EB Course Atomy, saya akan memberikan penjelasan tentang program EB Course Atomy. EB Course menargetkan konsumen yang pernah menggunakan atau tertarik dengan produk Atomy. Disiarkan secara langsung setiap hari Rabu, mulai dari tanggal 4 September hingga 25 September 2024 selama 1 jam, mulai dari pukul 3 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Atomy Indonesia. Dan hari ini merupakan sesi terakhir dari sesi EB Course, yaitu kelas BCC kedua. Atomy EB Course terdiri dari ACC atau Auto Consumer Class untuk minggu pertama dan kedua yang mana sudah kita lewatkan di minggu-minggu sebelumnya. Dilanjutkan dengan program BCC atau Business Consumer Class di minggu ketiga dan keempat. Program ACC dan BCC meliputi pengenalan perusahaan, pengenalan produk, praktik, visi, dan speech. Atomy EB Course akan tersedia di channel Atomy pada hari Jumat. Selama EB Course hari ini berlangsung, ada 4 waktu photo time. Silahkan selfie pada setiap sesi photo time dan upload ke grup WhatsApp masing-masing tim. Hal ini akan digunakan untuk menilai penyelesaian pelatihan dari peserta.
Demikian sekilas informasi tentang program Atomy EB Course. Jika Anda menginginkan informasi yang lebih detail, silahkan hubungi tim leader Anda. Dan selanjutnya, mari kita mulai program pertama dari Atomy EB Course. Pertama, dengan topik melindungi kulit dari sinar UV guna meminimalisir penuaan dini pada kulit, yang akan disampaikan oleh penyiar Yoon Hee Jung dan Direktur Kim Young Jin, seorang dokter spesialis umum. Dan jangan lupa, setelah penjelasan video ini akan ada sesi photo time yang pertama. Baiklah, mari kita simak bersama tayangannya berikut ini. Halo semuanya, saya dokter keluarga Kim Young Jin. Saya ingin membahas perubahan dalam masalah konsumen sejak COVID-19. Saya akan secara singkat membahas masalah kulit konsumen dan tren perawatan kulit terkini untuk perawatan kulit anti penuaan. Harapan hidup manusia meningkat dengan perkembangan teknologi kedokteran. Secara alami, minat pada kesehatan eksternal dan anti penuaan meningkat, melampaui kesehatan dari dalam dan kehidupan bebas penyakit. Secara khusus, karena menentukan kesan pertama, permintaan untuk menjaga kulit awet muda sangat meningkat. Saya berharap sesi ini dapat menyediakan informasi yang lebih akurat dan membantu konsumen yang menginginkan kulit muda dan juga sehat. Sebelum kita mendalami topik hari ini, mari kita cari tahu dulu tentang fungsi kulit dan proses penuaan. Kulit berperan sebagai pembatas antara tubuh dan lingkungan luar. Kulit menyumbang sekitar 17% dari berat badan kita dan memiliki struktur dan fungsi yang sangat kompleks. Melindungi tubuh Anda dengan mencegah keluarnya kelembapan, elektrolit, dan protein. Mengontrol suhu tubuh Anda dan melindungi Anda dengan sistem imunnya. Kulit sangat tahan lama dan juga memiliki sel jaringan yang sangat kuat. Kulit menjadi semakin tebal hingga hormon pertumbuhan mencapai puncaknya di usia 20-an. Level hormon mulai menurun pada usia akhir 20-an dan 30-an saat penuaan dimulai. Akibatnya, jumlah sel dan kecepatan pembelahan sel berkurang dan lapisan yang membentuk kulit menjadi lebih tipis. Khususnya, kulit lebih cepat menipis di area yang banyak terpapar sinar matahari, seperti wajah, leher, lengan, dan tangan. Rata-rata ketebalan epidermis menipis 5-6% setiap 10 tahun. Selain itu, jaringan kolagen yang berperan penting dalam menjaga elastisitas kulit. Pada lapisan dermis mulai memburuk. Jumlah sel menurun hingga kulit menipis. Akibatnya, lemak wajah secara bertahap melorot ke bawah dari posisi semulanya karena gravitasi. Tanda-tanda awal penuaan kulit paling terlihat di area sekitar mata dan kedua pipi, area yang disebut zona pita atau zona kupu-kupu. Zona ini menjadi kekhawatiran terbesar bagi wanita di usia 20 dan 30-an. Seiring elastisitas kulit menurun, kulit mulai kendur dan garis halus mulai terlihat di berbagai area. Pori-pori akan mulai mengembang karena faktor eksternal ini. Dengan meningkatnya jumlah waktu pemakaian masker belakangan ini, masalah karena kelembapan dan ventilasi yang buruk mempengaruhi kedua sisi pipi yang tertutup oleh masker. Selain itu, jumlah wanita muda yang mengalami masalah kulit seperti jerawat di ujung dagu semakin meningkat. Perawatan dini sangat penting karena penuaan di zona ini dapat menyebabkan rasa percaya diri menurun karena area di sekitar mata adalah bagian paling menarik ketika membuat kesan pertama. Tanda awal penuaan terlihat di area sekitar mata dan pipi. Jika Anda merawat area ini sejak dini, maka Anda dapat menjaga kulit awet muda. Itu benar kan? Jadi, mengapa komposisi kulit berubah seiring bertambahnya usia? Ada dua teori. Teori pertama adalah hal itu ditentukan secara genetik saat lahir, menyatakan bahwa fenomena kulit menua telah diprogram di dalam DNA Anda. Dengan kata lain, tingkat penuaan sudah ditentukan, di mana kulit menua seiring bertambahnya usia. Teori kedua adalah bahwa penuaan kulit berlangsung secara bertahap karena adanya kerusakan disebabkan faktor eksternal selama hidup Anda. Mari kita lihat teori ini secara lebih dalam lagi.
Sepanjang hidup kita, sel-sel kita menggunakan oksigen bukan? Namun, saat oksigen digunakan dalam tubuh manusia, sel membuat bentuk oksigen tidak stabil yang disebut radikal bebas. Radikal bebas ini adalah molekul oksigen di mana jumlah elektron yang mengorbit atom tidak seimbang. Oksigen terbilang stabil ketika elektronnya dipasangkan dalam bilangan genap, tetapi menjadi tidak stabil ketika jumlah elektronnya ganjil dan memiliki sifat menstabilkan diri sendiri dengan mencuri elektron dari molekul sekitarnya untuk mencocokkan dirinya sendiri. Dalam proses ini, molekul di sekitarnya kehilangan elektron dan rusak. Tentunya, sejumlah radikal bebas yang beredar di sistem limfatik mengontrol sistem imun dan berperan dalam membunuh bakteri yang menyerang. Tetapi, jika jumlahnya terlalu banyak, mereka bocor ke pembuluh darah, menyebabkan reaksi peradangan dan berbagai penyakit pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah ini tidak hanya menyebabkan gangguan peredaran darah, tetapi kelebihan radikal bebas yang beredar melalui pembuluh darah dapat secara bertahap merusak jaringan di sekitarnya, mengurangi fungsi organ. Penuaan kulit terjadi karena kerusakan menumpuk di kulit selama bertahun-tahun. Dengan kata lain, selama kita menggunakan oksigen untuk hidup, radikal bebas terus terbentuk, hingga proses penuaan kulit tidak dapat dihindari. Lalu, bagaimana cara menghilangkan radikal bebas penyebab penuaan kulit? Untungnya, tubuh manusia memiliki sesuatu yang disebut sistem perlindungan antioksidan yang menghilangkan radikal bebas ini, melindungi tubuh dari radikal bebas yang dihasilkan secara alami sepanjang waktu. Masalahnya adalah sistem ini tidak sempurna. Diperlukan pasokan suplemen stabil untuk membantu menciptakan antioksidan dalam tubuh yang akan membantu sistem antioksidan bekerja lebih baik. Ini termasuk tidak hanya antioksidan endogen seperti glutathione, SOD, dan koenzim Q10, tetapi juga vitamin A, C, dan E yang dikonsumsi secara eksternal, ada mineral antioksidan dan karotenoid pigmen yang dimiliki tanaman, ada katekin, flavonoid, dan banyak lagi. Beberapa konsep representatif yang berasal dari terapi antioksidan adalah anti-aging dan de-aging. Apa perbedaan antara keduanya? Pertama-tama, anti-aging berarti menghalangi proses penuaan. Ini berarti memperlambat proses penuaan tubuh. Anti-aging dibagi menjadi tahap awal dan aktif berdasarkan kelompok usia. Tahap awal penuaan dimulai di antara mereka yang berusia 30-an dan 40-an, di mana perubahan pada garis wajah mulai nampak. Minat dalam memperbaiki garis rahang yang kendur atau garis wajah V meningkat. Tahap aktif dimulai bagi mereka yang berusia 50-an ke atas, melalui operasi atau prosedur pembedahan. Mereka ingin memperbaiki garis halus untuk meningkatkan kualitas hidup. Di sisi lain, de-aging adalah konsep yang lebih aktif daripada anti-aging. Usaha untuk membuat tubuh kembali muda, artinya menjadi awet muda dengan mencegah penuaan. Ini adalah tren yang populer di kalangan anak muda berusia 20-an dan 30-an. Mereka menginginkan untuk dapat pergi keluar atau bekerja segera setelah prosedur. Penuaan kulit bukan hanya fenomena eksternal yang terlihat dari luar, tetapi sesuatu yang menunjukkan masalah sirkulasi internal di dalam tubuh. Intinya Anda harus fokus pada antioksidan dan tertarik dalam membuat sel-sel kulit sehat dari perspektif jangka panjang. Jadi izinkan saya memberitahu Anda secara singkat bagaimana tren terkini di pasar kecantikan dan operasi plastik berubah. Pertama-tama, semakin banyak pelanggan lebih memilih non-bedah atau bedah minimal, prosedur menggunakan ampul atau mesin, dibandingkan prosedur bedah menggunakan pisau atau suntikan langsung ke dalam tubuh. Sekarang, tren menjauh dari prosedur yang menyakitkan dan beresiko tinggi dibandingkan mendapatkan perubahan dramatis dalam satu prosedur. Mereka menginginkan tampilan alami setelah prosedur dan perubahan sistematis melalui prosedur yang berulang. Semakin banyak pelanggan menginginkan hasil secara keseluruhan dibandingkan hanya memperbaiki satu poin tertentu. Dan satu hal lagi, poin penting pembicaraan hari ini, konsep berubah dari hanya anti-aging menjadi de-aging atau slow aging. Fenomena penuaan mulai terlihat pada mereka yang berada di awal usia 40-an. Daripada operasi atau prosedur untuk efek anti-aging, minat dalam mencegah keriput, menjaga elastisitas kulit, dan membentuk wajah tumbuh di antara mereka yang berusia 20-an. Menggunakan berbagai produk termasuk skin booster, kita cenderung mengambil solusi de-aging untuk memperlambat penuaan itu sendiri sejak usia muda. Lalu apa yang harus Anda lakukan untuk secara rutin mempraktikkan de-aging? Saya akan memberitahukan pada Anda semua.
Tips praktis keseharian untuk menunda penuaan dan meremajakan kulit Anda. Pertama, Anda harus sebisa mungkin menghindari papar sinar matahari. Paparan sinar matahari adalah faktor eksternal terbesar penyebab radikal bebas. Mengenakan kacamata hitam sebanyak mungkin selama kegiatan di luar ruangan sangat penting untuk melindungi mata Anda dan kulit di sekitarnya. Apalagi saat matahari terbit dan terbenam, sinar matahari langsung masuk ke mata Anda, jadi Anda harus memakainya di waktu tersebut. Kedua, dianjurkan untuk selalu mengoleskan sunscreen pada area kulit yang terbuka. Terlebih lagi pada area yang tidak tertutup oleh masker, seperti tulang pipi samping, pelipis, dan juga leher. Saya sarankan untuk mengoleskan 2 mg sunscreen per cm luas permukaan kulit Anda. Jika Anda mengoleskan ke seluruh wajah, biasanya jumlah itu seukuran koin. Ada baiknya untuk menyebarkannya ke seluruh wajah Anda. Saya sarankan Anda mengoleskannya secara keseluruhan. Ada baiknya untuk mengoleskan ulang setidaknya sekali setiap 2 jam karena ini terhapus selama melakukan aktivitas. Ketiga, pengelupasan kotoran saat mandi atau menghilangkan kulit yang mengeras di salon merupakan kebiasaan yang mengeringkan kulit, menyebabkan eksema dan penuaan kulit sehingga harus dihindari. Selain itu, setelah mandi, sebaiknya oleskan pelembab ke seluruh tubuh termasuk wajah sekali hingga 2 kali sehari. Keempat, makan dan minum berlebihan dan merokok harus dihindari karena mempercepat proses penuaan. Untuk memperlambat proses penuaan, saya sarankan Anda makan secukupnya dengan banyak buah dan sayuran segar. Bukan berarti Anda harus banyak makan, tetapi mengonsumsi berbagai jenis makanan. Penting untuk memilih makanan yang mengandung berbagai antioksidan yang disebutkan sebelumnya. Berikut adalah beberapa contoh. Beras merah, sayuran hijau, dan sayuran kaya akan glutathione. Tomat mengandung likopen dan wortel mengandung beta-karoten. Jeruk dan labu kaya akan karotenoid seperti kriptosantin. Teh hijau kaya akan katekin sejenis polifenol yang memiliki efek mencegah penuaan. Yang kelima adalah stres oksidatif, di mana stres adalah penyebab terbesar. Jadi hindari stres sebisa mungkin sambil berolahraga secara teratur. Terlebih lagi, sangat penting untuk mendapatkan tidur yang cukup. Selama tidur, kelenjar pineal otak Anda melepaskan melatonin yang merupakan salah satu antioksidan paling kuat. Mereka paling sering dirilis antara pukul 11 malam dan 4 pagi. Jadi ada baiknya untuk Anda tidur selama waktu tersebut. Terakhir, jika Anda menggunakan kosmetik fungsional terbukti secara ilmiah, Anda dapat mencegah dan menyembuhkan efek penuaan. Anda harus memastikan bahwa produk itu telah terbukti secara klinis. Untuk secara menyeluruh meningkatkan fungsi dasar kulit Anda, memilih kosmetik kaya antioksidan yang menghilangkan radikal bebas adalah hal yang sangat penting. Sekian dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Ya, terima kasih kepada Dr. Kim Yung Jin atas penjelasannya. Dimulai dari permasalahan kulit agar tetap terawat di musim panas telah dijelaskan dengan mudah oleh Dr. Kim Yung Jin. Nah Atomians, kita akan mulai untuk sesi photo time yang pertama. Selama 15 detik ke depan, silahkan selfie dengan layar Anda menyaksikan AB Course hari ini. Silahkan. Selanjutnya, jangan sampai melewatkan kesempatan untuk mempelajari tips dalam penggunaan masker yang akan dijelaskan oleh Dr. Park Hye-jung. Halo, saya Direktur Park Hye-jung yang bertanggung jawab atas perawatan kulit dari banyak selebriti.
Bagaimana cara melakukan perawatan estetika di rumah untuk hari yang spesial? Saya akan berbagi tips pribadi saya tentang bagaimana cara memaksimalkan efek penggunaan dari produk Atomy. Dengan menggunakan perangkat EP Skin Booster Atomy bersama dengan Atomy Sinergi Ampuh, saya akan menunjukkan cara Anda dapat meningkatkan efek kosmetik di aging ini. Ini adalah petunjuk dari penggunaan Atomy EP Skin Booster. Setelah mengoleskan ampuh ke wajah, saya telah lihat banyak orang memakainya hanya di wajah mereka seperti ini. Perawatan rutin di rumah untuk hari istimewa, hal pertama dan yang terpenting yang harus dilakukan adalah perawatan getah bening. Kelenjar getah bening di belakang telinga Anda turun seperti ini ke kelenjar getah bening tulang selangka Anda, berperan sebagai jalan sirkulasi wajah. Kelenjar getah bening adalah organ yang memproses racun. Jika bagian ini penuh dengan racun, racun itu akan naik ke atas. Hasilnya, wajah Anda akan membengkak, kulit Anda akan kusam, dan Anda akan mendapatkan garis halus. Hanya dengan memijat kelenjar getah bening, Anda akan dapat melihat hasil yang optimal. Anda dapat melihat transformasi ajaib hanya dalam 4 minggu. Tips dari saya adalah menggunakan Atomy EP Skin Booster bersama dengan Atomy Sinergi Ampuh. Akan saya tunjukkan sekarang. Kami akan mengatur booster ke tahap pertama, tahap pemanasan. Akan saya demonstrasikan. Ubah ke tahap pemanasan seperti ini. Ada banyak pengguna yang tidak menggunakan pengaturan ini. Namun saya sarankan menggunakan tahap pemanasan ini. Anda dapat meningkatkan sirkulasi darah ketika memijat kulit Anda pada suhu yang tepat. Lalu suhu tubuh Anda akan naik, bukan? Itu dapat dilakukan dengan pengaturan tahap pemanasan. Saya akan mengoleskan lotion terlebih dahulu. Namun, yang sudah memiliki produk Atomy dapat menggunakan Atomy, body lotion, dan juga body cream. Pijat lembut seperti ini di belakang telinga Anda. Seperti sedang menggambar lingkaran, turun sedikit ke arah tulang selangka Anda. Jangan ditarik dengan kuat, tarik saja ke bawah dengan sangat lembut. Tindakan pencegahan terpenting di sini adalah untuk tidak mendorong terlalu keras, melainkan lakukan dengan sangat lembut. Kami menyebut ini arteri skapular. Suhu panas ini untuk melepas ketegangan di area ini. Lakukan secara lembut dan jangan menekan terlalu keras. Anda akan merasa sangat nyaman. Anda juga dapat merasakan kelenjar getah bening Anda bergerak. Saya akan memberi Anda tips yang lain. Jika Anda pergi ke klinik skincare, Anda melakukan perawatan area leher, bukan? Ada bagian yang disebut aksila, yaitu ketiak. Setelah Anda mengoleskan minyak dan body lotion di area ini, Anda dapat menggunakan suhu panas di sekitar sini. Selanjutnya, tahap kedua adalah tahap biru. Ini adalah tahap penyesuaian. Kulit Anda seharusnya terhidrasi. Tetapi jika tidak sepenuhnya terhidrasi, Anda dapat menggunakan tahap biru ini. Ini tahap pelembab. Anda biasanya mengoleskan ampuh seperti ini, ya kan? Tepuk-tepuk-tepuk begini. Tepuk-tepuk-tepuk Anda hanya mengoleskannya dalam tetesan kecil. Tapi untuk hari spesial, oleskan sedikit lebih banyak ke seluruh wajah Anda di sini. Oleskan hingga ke dahi Anda, terutama bagian yang di sini. Hingga ke kelenjar getah bening belakang telinga Anda. Setelah itu, dapat Anda lihat akan saya beritahu arah dari otot-otot wajah Anda. Mulai dari dagu hingga ujung telinga Anda, dari sudut mulut Anda ke bagian tengah telinga Anda, dari ujung hidung ke pelipis Anda. Naik seperti ini, Anda tidak perlu masuk ke bagian tengah setelah Anda melakukan ini. Oleskan di area belakang telinga hingga tulang selangka Anda. Kemudian atur ke tahap melembabkan. Kemudian, karena kelenjar getah bening di belakang Anda itu penting, gunakan seperti ini hingga tulang selangka. Lalu kita menuju dagu Anda, mulai dari dagu hingga ujung seperti ini. Kemudian dari sudut bibir ke bagian atas. Kemudian lakukan dari ujung hidung ke pelipis Anda. Kemudian ke atas dahi Anda, penting untuk melakukan hingga akhir. Lalu, dari kelenjar getah bening di belakang telinga Anda, turun ke tulang selangka Anda seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah tahap putih. Anda menggunakan ampuh nomor 1 dan 3. Hari ini saya akan menggunakan whitening ampuh number 3. Mereka yang sering berkata, wajah saya kusam atau saya punya terlalu banyak melanin, Anda dapat menggunakan ampuh nomor 1 atau 3. Ini sangat penting untuk fokus pada bagian ini selama Anda melakukan tahap putih. Lakukan perawatan pada bagian yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Saya
akan fokus pada bagian ini, mengoleskan ke area bawah mata seperti ini. Bolak-balik dari dalam keluar. Seperti ini. Iya, begini. Misalkan Anda memiliki banyak sekali melanin, maka Anda harus masuk ke tahap yang ini. Jadi, jika Anda memiliki lebih banyak melanin di bagian samping dan Anda merasa bagian itu kusam, oleskan terlebih dulu ampul nomor 3. Sekali lagi, lakukan secara bolak-balik. Tapi, semakin Anda mendekati telinga, akhiri dengan penggunaan di area kelenjar getah bening, di belakang telinga Anda hingga ke tulang selangka Anda. Tahap selanjutnya adalah lifting yang merupakan tahap ungu. Kita akan menggunakan gold ampul. Banyak bagian yang ingin Anda angkat, bukan? Kebanyakan di bagian leher. Oleskan terlebih dulu pada area di mana garis halus terlihat dan yang memerlukan perhatian lebih. Seperti area rahang, silakan oleskan di bagian yang itu. Anda mungkin berkata, saya benci garis halus ekspresi saya. Oleskan juga pada garis halus itu. Kemudian oleskan pada sudut luar mata Anda. Kemudian pada garis halus dahi Anda. Oleskan di antara sela-sela garis halus dahi Anda. Selanjutnya, atur perangkat Anda ke tahap ungu. Untuk garis halus leher, Anda mulai dari bawah. Anda hanya perlu menggunakan ujung dari perangkat. Geser perlahan ke samping seperti ini dari ujungnya. Kemudian sekali lagi untuk garis halus kedua dan diulangi lagi. Dan area belakang telinga Anda hingga ke kelenjar getah bening di bagian bawah ini. Kemudian kita memiliki lemak dagu. Untuk lemak dagu Anda, tarik ke atas dengan lembut seperti ini. Iya, sekali lagi, naik ke atas. Sekali lagi, tarik ke atas, seolah-olah Anda sedang menyetrika. Kemudian, mulai dari garis halus ekspresi Anda, gerakan seperti Anda menggesernya ke tulang pipi Anda. Beri sedikit tekanan saat Anda bergerak ke arah tulang pipi, tapi jangan terlalu keras, cukup geser dengan lembut. Selanjutnya, ada garis halus yang muncul di sekitar sudut mata Anda. Anda sering tertawa, bukan? Bagian ini juga lakukan seolah-olah Anda sedang menyetrika, buat bentuk 8 dan beri tekanan saat Anda naik. Lepaskan tekanan saat gerakan turun. Untuk garis halus dahi, biasanya orang dewasa memiliki 3 garis. Jadi dorong seolah-olah Anda mendorong mereka ke samping seperti ini. Dan kemudian lakukan gerakan naik sekali. Ketika gerakan naik, lakukan hingga ke garis rambut. Yang terakhir, lakukan gerakan melingkar mengikuti kelenjar getah bening Anda hingga ke belakang telinga Anda, ya seperti ini. Di sini, saya akan membagikan satu tips yang sangat penting. Akan sangat baik jika Anda dapat menurunkan suhu wajah Anda, karena itu membantu sirkulasi darah Anda. Dan saat Anda menuangkan sel aktif toner Anda ke kapas, ini kapas basah, cukup basahi sedikit menggunakan air minum biasa. Toner diserap lebih baik jika Anda menggunakan kapas yang basah. Jangan sampai menggunakan toner berlebihan dengan kapas yang kering. Perhatikan bagaimana saya menggunakan kapas basah ini. Gunakan 1 atau 2 pompa dan ini kemudian diserap. Setelah Anda tekan seperti ini, di mana Anda meletakkannya? Kita memiliki kekhawatiran besar terkait garis halus, bukan? Letakkan di garis halus leher dan garis halus ekspresi Anda. Juga di sudut mata dan bahkan di dahi Anda. Beberapa bantalan kapas terlalu tebal atau justru terlalu tipis dan robek. Anda gunakan bantalan kapas tersebut ke seluruh wajah Anda. Ketika Anda membuat masker wajah seperti ini, Anda akan menutupi lapisan luarnya. Kemudian karena udara tidak dapat masuk, ampul yang kita gunakan ini jadi diserap lebih jauh ke dalam kulit kita. Jadi 5 menit waktu telah berlalu. Anda dapat melepasnya dengan nyaman seperti ini. Bantalan kapas ini mengandung produk skincare, bukan? Anda dapat mengaplikasikannya pada siku dan garis pundak Anda seperti ini. Bagaimana cara Anda dapat memaksimalkan efeknya hanya dalam 5 menit? Menurunkan suhu keseluruhan wajah Anda dapat mempercepat efek sirkulasi getah bening Anda. Apa yang terjadi keesokan harinya? Wajah Anda pasti tidak akan membengkak.
Anda ingin menghentikan waktu untuk kulit wajah Anda, bukan? Jika Anda melakukannya bersama dengan Absolute Cell Active Skincare, waktu akan berhenti untuk kulit Anda. Absolute Cell Active Skincare dengan fungsi luar biasa telah lulus Jerman Dermatest dan memenangkan penghargaan Jang Yongsil. Gunakan ini dengan rutin. Ketika Anda seorang ahli, penerapan Anda sedikit berbeda. Saya akan menunjukkan cara tersebut kepada Anda. Yang pertama adalah toner. Saya sarankan Anda menyeka dengan toner. Hanya mengoleskannya juga tidak masalah. Jika tekan 2 kali pada kapas, mulai dari dagu hingga ujung telinga Anda, kita memiliki arah otot di wajah kita. Saya aplikasikan sesuai arah tekstur otot. Mulai dari ujung telinga ke sudut mulut Anda, dari ujung hidung ke arah pelipis, naik ke atas dari bawah mata Anda, naik ke atas dari lubang hidung Anda, dan naik dari dahi Anda juga. Bergerak turun dengan gerakan melingkar seperti ini. Dan gunakan sisi lain dari kapas untuk mengaplikasikannya di leher, dan jika masih ada yang tersisa, oleskan ke telinga Anda. Setelah mengoleskan hingga ketiak, Anda dapat membuang kapas ini. Kebanyakan orang menepuk-nepuk seperti ini. Bukan begitu, tapi dengan lembut seperti main piano. Mengikuti arah tekstur otot Anda, oleskan secara menyeluruh seperti ini ya. Nah, banyak orang bertanya, apa boleh saya melewatkan penggunaan toner? Mengoleskan toner merupakan langkah dasar yang membantu menjaga keseimbangan pH dan minyak sehingga ampul dan serum terserap ke dalam kulit. Yang kedua adalah tahap ampul. Saya sangat menyukai ampul yang ini, karena ketika Anda menutupnya, produk ini akan masuk seperti ini. Dan ketika Anda buka, jumlahnya akan cukup terserap. Sangat penting untuk menggunakan ampul dalam jumlah yang benar. Karena itu, saya suka produk ini. Saat Anda menggunakan ampul, penting menggunakan jari Anda untuk mengoleskannya setetes demi setetes mulai dari leher Anda. Dari tahap ini, gunakan perangkat untuk membantu proses penyerapannya. Oleskan ampul seperti ini, menggunakan jumlah yang benar ya. Oleskan dengan menepuk-nepuk seperti ini. Pada tahap ini Anda juga dapat menggunakan perangkat ini. Oleskan sisanya ke leher, lalu belakang leher, hingga ke tulang selangka Anda. Selanjutnya, yang ketiga adalah serum. Tekan ini 2 kali saja. Jadi sama seperti sebelumnya, sekali lagi dari bagian atas wajah Anda, ada beberapa orang yang mengoleskan seperti ini. Jangan lakukan seperti itu. Pertama-tama letakkan krim di wajah Anda seperti ini, kemudian ditepuk-tepuk dengan lembut seperti ini. Arahnya sama, mulai dari bawah ke atas. Gravitasi membuat kulit kita terus melorot ke bawah. Mendorongnya ke atas adalah yang paling penting. Terakhir, oleskan seperti ini dari bawah ke atas. Keempat adalah tahap lotion. Untuk tahap lotion, lakukan 2 kali tekan seperti ini. Fokus saja pada area kulit Anda yang paling kering. Oleskan dengan baik secara menyeluruh di area tersebut ya. Karena kita sebelumnya telah mengoleskan ampul, jika Anda pikir itu masih belum terserap, terus dorong masuk. Dan apa yang terjadi keesokan harinya? Kulit Anda menjadi lembab. Saat mengoleskan, Anda dapat melakukan pijatan pada tahap ini. Oleskan terlebih dulu seperti ini dan biasanya pipi serta area di sekitar bibir Anda yang sangat kering. Jadi, oleskan saja seperti ini. Anda mungkin berpikir itu tidak terserap karena Anda memakai terlalu banyak, tapi jika Anda terus mengoleskan, semuanya akan terserap. Jadi, jika Anda pergi tidur dan bangun keesokan harinya, kulit Anda akan berkilau dan bersinar seolah-olah Anda bangun dari tidur nyenyak. Jadi, terapkan seperti ini dan saya akan memberikan tips. Buat jari Anda membentuk huruf V di sini dan angkat dari bawah. Terutama bagi mereka yang memiliki dagu berlipat atau yang dagunya terus turun, bagian depan dan belakang telinga sangat penting. Jadi, angkat ke atas dari bawah seperti ini. Setelah memijat daun telinga Anda, tekan dengan lembut ke arah tulang selangka Anda. Cukup berperan dalam membantu pemijatan getah bening. Kelima adalah krim mata.
Saat mengaplikasikannya, jangan hanya dioles menggunakan jari seperti ini. Tidak hanya udara dari luar yang akan masuk, terdapat banyak bakteri di tangan Anda. Krim mata berfungsi melindungi lapisan atas kulit. Tapi jika terus bersentuhan dengan udara, komposisi krim mata akan berubah. Jadi, saya menggunakan spatula atau sendok teh di sini. Saya sarankan Anda gunakan ini, dan Anda lihat hanya sebanyak ini. Mayoritas pria mengaplikasikan seperti ini dan wanita bolak-balik seperti ini. Jangan oleskan seperti itu, melainkan gunakan jari manis. Jari manis Anda yang terlemah. Area di sekitar mata, mulut, dan leher Anda juga sangat lemah. Itu mengapa banyak garis halus di sekitar mata Anda. Jadi, Anda aplikasikan menggunakan jari terlemah Anda. Oleskan setitik di sini dan terapkan seperti ini. Ada juga yang mengaplikasikannya di kelopak mata mereka. Oleskan dan biarkan terserap lebih dulu di bawah mata Anda. Saya banyak mengoleskannya di sini sehingga Anda dapat lihat dengan baik. Dan kemudian oleskan seperti ini dengan jari keempat Anda. Semakin terserap, bukan? Oleskan sisanya pada kelopak mata Anda. Dan aplikasikan sekali lagi dari bagian dalam seperti ini. Dan yang terakhir adalah krim nutrisi. Krim nutrisi pengangkat yang terbukti secara klinis berefek mengencangkan wajah. Oleskan terlebih dulu di area kulit Anda yang paling kering. Terlebih lagi, mengoleskan pada garis halus yang paling penting. Oleskan di antara semua garis halus Anda, lalu oleskan ke area yang tersisa sepenuhnya dengan mendorongnya ke dalam. Saya sarankan Anda lakukan pijatan pada tahap ini juga. Saat Anda melakukan pijatan, buat kepalan yang kecil. Bayangkan Anda sedang menggenggam sebuah telur puyuh. Lakukan gerakan melingkar saat Anda memijat bagian yang itu. Tips di sini adalah untuk merelaksasikan lidah Anda sedikit. Saya selalu mengoleskan krim nutrisi menggunakan spatula ini. Bagi mereka yang ingin memijat lebih lama, dapat mengoleskan yang lebih banyak. Bagi yang tidak, oleskan dalam jumlah secukupnya saja. Di sini, saya lebih cenderung memperhatikan garis halus. Jadi saya terlebih dulu mengoleskannya di area tersebut, terutama di bagian leher. Jadi, setelah Anda melakukan seperti ini, oleskan ke seluruh leher Anda seperti ini. Pada tahap ini, saya sarankan Anda melakukan pijatan. Saat Anda melakukan pijatan, buat kepalan yang kecil. Bayangkan Anda sedang menggenggam telur puyuh kecil, turun dari kelenjar getah bening di belakang telinga Anda, lalu naik kembali. Relaksasikan juga bahu Anda, dan sentuh tulang selangka Anda. Kemudian bergerak naik mulai dari dagu Anda, otot rahang. Ini adalah otot yang terbentuk dari berbicara dan makan. Relaksasikan bagian yang ini dengan gerakan lingkaran seperti ini. Bergerak naik dari area garis halus ekspresi ke telinga Anda, kemudian dorong dengan lembut ke atas dari bawah mata Anda, dorong mengikuti lekukan alis Anda dan pijat ke atas seperti ini. Pijat, lalu bergerak turun mengikuti kelenjar getah bening Anda. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, bentuk jari Anda menjadi V. Lalu dorong ke atas dari bawah, lakukan sekitar 10 kali. Dan akhiri dengan pijatan telinga di sini. Pikirkan telinga Anda sebagai bayi yang berbaring terbalik. Kelenjar getah bening yang menghalangi sirkulasi seluruh wajah Anda, saya sarankan melakukan pijat telinga seperti ini. Setelah itu, pijat otot leher Anda, kemudian relaksasikan otot trapezius Anda sekali-sekali seperti ini. Dengan memijat bagian bahu, tulang selangka, hingga bagian ketiak Anda, ini tidak hanya membantu sirkulasi, tetapi juga membantu wajah Anda akan menjadi lebih bersinar. Semakin dini Anda mulai merawat kulit, semakin Anda menghambat proses penuaan. Ini saatnya merawat diri dan melepaskan penat seharian. Perawatan setiap hari menentukan kondisi kulit Anda 10 tahun ke depan. Saya harap melalui tips yang telah saya bagikan hari ini, Anda mendapatkan kulit terbaik yang kembali muda, elastis, dan juga lembab. Sekian dari saya, Direktur Park Hye-jung. Terima kasih.
Terima kasih kepada sesi yang telah diberikan oleh Direktur Park Hye-jung. Ya, kita sekarang jadi lebih tahu ya cara memilih skincare yang tepat untuk kulit kita dan bagaimana cara pengaplikasiannya dengan benar dan tepat sehingga bisa memberikan hasil yang maksimal pada kulit kita. Selanjutnya adalah sesi untuk pengenalan produk untuk mendapatkan kulit yang lembab. Sharon Rossmaster, Mrs. Lee Eugene akan membagikan jenis-jenis masker di Atomy. Dan jangan lupa juga setelah sesi ini akan ada sesi foto time yang kedua. Jangan sampai terlewat ya. Baiklah, mari kita simak tayangan berikut ini. Selamat menyaksikan. Semuanya, vitamin kebahagiaan Atomy Sharon Rossmaster Lee Eugene. Senang bertemu dengan Anda. Apa Anda pernah mendengar kata check consumer? Kata gabungan dari cek dan consumer, di mana konsumen cenderung mencari produk yang aman dan sehat. Sekarang ini kita perlu memakai masker setiap hari. Karena cuaca panas dan lembab, kita menjadi khawatir dengan kulit kita. Khususnya dalam hal melembabkan, relaksasi, dan kelembapan. Di saat seperti ini, sangat penting untuk memilih produk yang dapat diandalkan sesuai dengan keadaan kulit yang ada. Hari ini, saya akan memberitahu cara perawatan kulit dari saya sendiri. Pertama, ketika saya keluar rumah dan kembali, saya sangat memperhatikan kebersihan wajah. Cuci wajah secara menyeluruh dengan Atomy Foam Cleanser. Dan ketika banyak terpapar sinar matahari, saya selalu menggunakan masker Atomy. Atomy memiliki paket harian masker wajah. Mengencangkan, mencerahkan, dan melembabkan. Memiliki semua yang saya inginkan. Sangat nyaman. Saat bertambah tua, elastisitas kulit menurun. Di bawah pengaruh gravitasi, kulit mengendur. Pergi ke dokter kulit setiap saat dan membayar uang untuk perawatan kulit itu sangat memberatkan. Masker Atomy sangat bagus. Dengan bahan-bahan yang dapat diandalkan, Anda bisa memilih sesuai dengan kondisi kulit Anda. Saya akan perkenalkan Anda dengan Atomy Mask. Pertama, saya akan menunjukkan paket harian. Ada 3 jenis masker Daily Expert Mask. Dari nama produk, sudah bisa merasakan keprofesionalannya, bukan? Ini adalah Atomy Daily Expert Mask. Untuk mengetahui secara intuitif karakteristik masing-masing khasiat masker, di bagian depan, moisturizing, brightening, firming. Sudah ditandai. Bahan khusus dengan efek yang lebih pasti dengan bahan yang aman. Masker yang membuat kulit Anda lebih nyaman. Saat menggunakan masker, hal pertama yang kita periksa biasanya adalah lembarannya. Namun paket Atomy Daily Expert Mask untuk mencegah iritasi kulit secara khusus menggunakan lembaran alami. Ritme hidup, usia, dan kekhawatiran kulit lain, Anda dapat memilih dan menggunakannya. Memiliki keunggulan merawat kulit secara intensif. Dapat disebut lembaran yang inovatif. Serat rumput laut alami, benang kupra, dan sebagainya. Lembaran ini dibuat dari 4 bahan alami. Anda dapat merasakan daya rekat yang sangat lembut dan kuat. Rasanya seperti meresap ke dalam kulit. Saya akan membukanya dan menunjukkan pada kalian. Jika lihat ke dalam, ada masker seperti jaring seperti ini. Dengan sistem penguncian kelembapan 5 kali lipat, jika Anda menginginkan kelembapan yang kuat, lembab. Jika Anda menginginkan pancaran kuat yang mencerahkan dari dalam kulit Anda, pilihlah brightening. Dengan nutrisi yang berlimpah untuk kulit yang lelah, jika ingin meningkatkan elastisitasnya, cobalah firming nutrisi saat Anda mau. Menjaga kelembapan untuk waktu yang lama menambahkan efek mengencangkan pada kulit. Dengan kandungan lendir gelembung rumput laut, perbedaan antara hari dengan dan tanpa masker akan dapat dirasakan dengan pasti. Membantu menjaga kulit agar tidak mengelupas, tidak ada pagi atau malam. Saya pikir akan lebih baik dipakai sebelum make up, bahkan ketika wajah sedikit bengkak. Saya suka menggunakannya di pagi hari.
Area mata juga merupakan salah satu area yang memiliki banyak masalah kan? Nah, ini dapat dirawat dengan mudah dengan iPads. Saya sangat merekomendasikan produk ini. Saya akan menunjukkan iPads kepada Anda sekalian. Di dalam kemasan seperti ini menjadi sangat mudah digunakan. Tinggal buka saja tutupnya. Dan isinya seperti ini. Benar-benar penuh esens. Saya akan coba menempelkannya ya. Nah, jika Anda memiliki masalah kulit seperti ini, di mana garis halus menjadi perhatian, Anda dapat menempelkannya di sana. Baiklah, untuk perawatan kulit cantik di musim panas, hari ini saya memperkenalkan paket masker Atomy. Anda bisa melakukan perawatan kulit di rumah. Investasikan pada kulit Anda hanya dalam 20 menit sehari. Dengan masker Atomy, saya harap kesehatan kulit Anda dapat terjaga. Terima kasih. Terima kasih kepada Sharon Roastmaster Mrs. Lee Eugene yang telah menjelaskan mengenai masker-masker di Atomy. Nah, Atomians, kita akan mulai untuk sesi photo time yang kedua. Selama 15 detik ke depan, silahkan selfie dengan layar Anda menyaksikan AB Course hari ini. Silahkan. Berikutnya, ada staf dari Atomy Indonesia, Ibu Aninda, yang akan mereview mengenai ACC dan BCC yang pertama yang telah Atomians jalani selama 3 minggu lalu, dan juga akan menjelaskan tentang struktur komisi. Mari kita simak bersama-sama. Halo Atomian, saya Anin, staf Atomy Indonesia yang pada hari ini akan menjelaskan tentang kuliah praktek BCC kedua hari ini. Pada sesi kali ini, saya akan mereview kelas ACC dan juga BCC 1 yang sebelumnya dan akan dilanjutkan dengan menjelaskan struktur kompensasi dari Atomy. Pertama, mari kita mulai dengan mengulas kelas sebelumnya dari kelas ACC dan juga BCC 1. ACC adalah kelas untuk kelas konsumen cerdas yang melakukan konsumsi mereka sendiri. Ini adalah kelas di mana Anda belajar cara membeli kembali produk karena kualitas dan harganya. BCC adalah kelas bagi mereka yang menjadi konsumen karena produknya bagus dan juga terjangkau, dan sekarang ingin mendapatkan penghasilan melalui konsumsi pribadi mereka. Saat ini Anda menghabiskan 3 juta rupiah di toko biasa. Anda biasanya mendapatkan antara 0,1 atau 1% poin kembali. Dan karena hanya diberikan sebagai poin, Anda hanya dapat menggunakannya di tempat belanja tersebut. Namun jika Anda menghabiskan 3 juta rupiah yang sama di Atomy Shopping Mall, Anda bisa mendapatkan setidaknya itu 4% cashback. Jadi jika ketika Anda menghabiskan sebesar 3 juta rupiah, maka Anda akan mendapatkan kesempatan cashback kurang lebih sebesar Rp260.000. Nah, apakah Anda akan melakukan pembelian di pusat pembelanjaan biasa atau Atomy Shopping Mall nih? Oke, keputusan itu sebenarnya tergantung pada Anda sendiri. Sekarang saya akan memberitahu Anda tentang cara menerima komisi di Atomy dan bagaimana komisi itu dihasilkan. Setelah Anda membuka aplikasi Atomy Mobile, silahkan Anda masuk ke Atomy Shopping Mall. Atomy Shopping Mall menyediakan berbagai produk dari kebutuhan sehari-hari. Atomy telah menetapkan jumlah poin atau PV untuk setiap produk dan komisi Anda dihitung melalui jumlah poin-poin tersebut. Nah, harap dicatat bahwa komisi Anda tidak dapat dihasilkan hanya dengan pembelian dengan ID member pribadi saja.
Anda harus memiliki mitra di kedua kaki kiri dan kanan Anda, seperti pada gambar berikut ini. Jika Anda hanya memiliki mitra di sisi kiri saja, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan atau menerima komisi. Maka dari itu, jika Anda hanya memiliki mitra di sebelah kiri atau hanya ada kaki kiri yang memiliki PV, bahkan jika Anda memiliki 50 juta PV di sisi kiri pun tetapi 0 di sebelah kanan Anda, maka Anda tidak akan mendapatkan komisi apapun. Contoh berikutnya, jika Anda memiliki mitra di kedua kaki kiri dan kanan Anda yang menggunakan produk, namun sisi sebelah kanan memiliki kurang dari 300.000 PV yang dibutuhkan. Oleh karena itu, kaki kanan barulah menambah 54.000 PV lagi agar Anda memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi. Katakanlah Anda mendapatkan 54.000 PV dengan membeli produk Hemohim dari Atomy Shopping Mall. Maka Anda dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan komisi. Ini berdasarkan akumulasi 300.000 PV pribadi Anda serta grup di kaki kiri dan kanan Anda yang masing-masing juga mencapai 300.000 PV. Maka Anda akan menerima komisi sebesar kurang lebih Rp780.000. Semakin banyak orang yang bergabung dengan Anda dan juga menggunakan produk, PV mereka akan diakumulasikan sebagai poin tanpa batas dan juga tanpa batas kedalaman level. Lalu, karena ini juga adalah sistem global dengan level yang tidak terbatas, orang di seluruh dunia dapat bergabung di bawah Anda dan PV mereka akan diakumulasikan sebagai PV Anda. Pada awalnya, Anda akan diklasifikasikan di level 7 atau agent berdasarkan perolehan 300.000 PV pribadi dan PV downline Anda akan mendapatkan komisi sebesar kurang lebih Rp780.000. Seiring berjalannya waktu dan lebih banyak konsumen yang bergabung, jika Anda memiliki PV pribadi dan PV downline lebih dari 700.000, Anda akan diklasifikasikan ke level 6 atau special agent. Nah, seiring berjalannya waktu dan lebih banyak konsumen yang bergabung, jika Anda memiliki PV pribadi dan PV downline lebih dari 700.000, Anda akan diklasifikasikan di level 6 atau special agent dan akan mendapatkan komisi sebesar kurang lebih Rp1.560.000. Dan karena Atomy ini menghitung komisi Anda setiap hari, komisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai komisi harian Anda. Dan Anda akan menerima penghasilan yang cukup besar karena poinnya terakumulasi setiap hari. Atomy adalah perusahaan distribusi dan platform yang menghubungkan secara langsung antara produsen dan juga konsumen. Perusahaan platform pada umumnya memiliki struktur penghasilan yang mengambil keuntungan saja. Tapi Atomy mendistribusikan hingga 35% dari penjualan kepada konsumen. Di Atomy, hanya dengan mempromosikan dan setia mengkonsumsi produknya, Anda bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar sebagai komisinya. Maka gantilah tempat belanja Anda dengan Atomy Shopping Mall dan merasakan penggunaan dari produknya yang berkualitas tinggi sambil juga mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam kuliah praktik BCC kedua hari ini, kita telah mengulas kuliah dari kelas ACC dan juga BCC yang pertama, serta juga belajar tentang cara menerima komisi di Atomy. Melalui AB Course, Atomyans dapat mempelajari tentang berbagai konten bermanfaat yang disediakan oleh Atomy. Saya harap semua Atomyans yang berpartisipasi akan mendapatkan manfaat dan juga peluang besar dari bisnis Atomy. Saya Anin, sekian penjelasan dari saya untuk kelas praktek BCC kedua hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Aninda atas penjelasannya. Semoga peserta IBCOS hari ini bisa semakin paham bagaimana sistem Atomy dalam menghasilkan keuntungan untuk Anda yang sudah berbelanja dan sudah merekomendasikan Atomy kepada kerabat maupun keluarga Anda. Nah Atomyans, kita akan mulai untuk sesi photo time yang ketiga.
Selama 15 detik ke depan, silahkan selfie dengan layar Anda menyaksikan Ebikos hari ini. Silahkan. Bagian selanjutnya, kita akan menyaksikan kelas visi yang akan diberikan oleh Star Master Mr. Jung Yunju yang telah mempersiapkan masa tuanya bersama Atomy. Mari kita simak bersama-sama tayangannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat siang kura-kura yang memimpikan masa tua di Atomy. Saya Star Master Jung Yongjo. Saya mengatakan kura-kura karena kura-kura tidak perlu buru-buru. Saya ingin segalanya akurat dan tidak berantakan. Dari segi usahanya, saya rasa ini sesuai dengan Atomy. Saya telah berbisnis makanan selama sekitar 20 tahun. Setelah menyelesaikan wajib militer dan lulus dari sekolah, pekerjaan pertama saya ialah bergabung dengan franchise pertama di Korea. Saya bergabung dengan Loteria. Saat itu kata usaha cabang franchise ini tidak umum di Korea. Dan sekarang kita punya istilah industri jasa makanan. Ini adalah franchise. Di sana saya menerima pelatihan dan bekerja sebagai manajer toko. Saat itu ada kesempatan untuk membuka toko. Saat itu saya telah bekerja dalam bisnis franchise selama sekitar 16 tahun. Setelah itu saya bekerja di bisnis jasa makanan lagi selama beberapa tahun. Setelah sekitar 20 tahun bekerja, saya pikir jasa makanan adalah pekerjaan utama saya. Saya memiliki sebuah bangunan dan menjalankan restoran IGA di gedung itu. Saya menghasilkan banyak uang dari bisnis restoran. Namun suatu hari saya melakukan kesalahan dalam membuat jaminan. Jadi saya mengalami banyak masalah dan kehilangan banyak uang. Saya kehilangan banyak dan butuh waktu lama untuk keluar dari hutang. Di tengah masalah ini, kami gagal memberikan pendidikan berkualitas yang layak kepada anak-anak kami. Dengan susah payah mereka lulus dari universitas. Jadi di masa emas di mana saya berusia separuh baya, sepertinya saya hidup di dalam hutang. Saya pikir saya tidak bisa seperti ini terus. Saat saya bekerja di mesin penjualan otomatis, seorang penata rambut yang merupakan sponsor saya sekarang ini mengenalkan saya bisnis Atomy. Saya mendaftar sebagai anggota pada tahun 2010. Saya daftar relatif awal. Tanpa tahu apa itu Atomy, hanya atas undangan sponsor, saya mendaftar. Sekitar 2 tahun kemudian, sponsor saya tidak lagi bekerja penuh waktu. Bahkan dia tidak menawarkannya kepada saya. Selama 2 tahun saya tidak ada rasa ingin tahu. Sekitar tahun 2012, sponsor dan kepala center saat ini berkata akan membuka center. Dan dia bilang dia akan menutup salonnya. Saat itu, saya adalah kenalan dari sponsor, jadi saya membantu memindahkan barang bawaan. Hari itu kami makan malam bersama. Kepala center sekarang memberikan pasta gigi dan menyuruh saya mencobanya dan menawarkan bisnis kembali. Jadi saya mulai mencari tahu tentang Atomy lagi. Imperial Master Jo Jin-wan adalah Star Master pada saat itu. Saya sangat terkejut mendengar pidatonya saat itu. Saya pikir Atomy hanya proses multi-level, tetapi ternyata memiliki beberapa konten. Saya pikir dengan ini saya dapat mengembalikan masa lalu saya yang hilang. Saya harus memeriksanya dengan benar. Jadi jika Anda ingin tahu banyak tentang Atomy dan bertanya bagaimana cara belajar yang benar tentang bisnis Atomy, dia menyuruh saya untuk menghadiri seminar. Saya naik bus dan pergi ke tempat seminar. Saya pergi ke seminar dan terkejut lebih dari yang saya bayangkan. Wah, ternyata ada perusahaan seperti ini. Dan saya mulai mempelajari Atomy. Saya tidak melakukannya sebagai pekerjaan penuh waktu karena kesulitan hidup dan hutang. Jadi meski kadang saya mendapat tunjangan untuk pekerjaan sampingan ini, di dalam hati saya merasa menggelega. Kemudian pada tahun 2014, kantor cabang Taiwan dibuka. Sebelumnya saya berpikir tidak bisa, saya harus kerja tambahan. Dan setelah banyak tikungan dan belokan, saya pindah ke bisnis Atomy. Karena saya sibuk mencari makan dan sibuk memperhatikan pendidikan anak-anak,
Saya tidak bisa mempersiapkan persiapan hari tua saya. Meskipun demikian, saya bisa menyelesaikan persiapan hari tua dengan sempurna di Atomy. Saya berpikir seperti itu. Ini bukan tentang kepastian, tapi visi mutlak. Ini menguat dan menjadi seperti kepercayaan bagiku. Sekarang saya ada di Leaders Club. Saya mulai menceritakan kisah saya kepada orang lain. Di awal 30-an, bisnis restoran memang berjalan dengan baik. Tetapi karena beberapa alasan, saya kesulitan datang dan telah berjuang untuk itu selama lebih dari 15 tahun. Setelah bertemu Atomy, saya merestorasi semuanya. Agar bisa kembali ke masa lalu dan menjalin hubungan baik. Semuanya bisa kembali lagi. Saya berharap untuk berbagi kesempatan ini dengan banyak orang di masa depan. Saya bisa mengatakan dengan pasti, Atomy sangat bagus. Dan melalui Atomy, saya mendapatkan kembali mimpi yang telah hilang. Saya memiliki iman dan saya adalah seorang penatua di rumah ibadah. Pemimpin di rumah ibadah tempat saya beribadah. Bermimpi mendirikan pusat misi universitas dengan 200 orang. Rumah ibadah memiliki bangunan dan tanah. Namun itu hanya dilakukan jika memiliki finansial yang lebih. Untuk mendirikan pusat misi universitas perlu mencari mahasiswa. Perlu membangun asrama. Perlu memiliki tempat untuk makan dan tidur serta perpustakaan. Saya sangat menyukai mimpi ini. Anak-anak penatua dan pemimpin agama di daerah harusnya belajar di daerah metropolitan. Namun karena tidak dapat menemukan penginapan atau karena tidak memiliki tempat tinggal yang stabil, mereka kesulitan membayar harga tinggi. Dikumpulkan dan dijadikan murid. Semuanya adalah uang, jadi bagaimana dia akan melakukan ini? Saya berpikir demikian, tapi sebenarnya saya punya rencana. Hal ini tidak dilakukan sekaligus, tetapi di tahun pertama menerima 50 orang murid melalui rekomendasi menyediakan makan, tidur, dan kuliah bagi mereka. Berkumpul bersama di rumah ibadah pada hari Minggu. Berdoa, memuji, beribadah, dan beraktivitas bersama. Dan di masa liburan mereka disuruh pulang ke kampung halaman. Setelah 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun, 200 orang terisi penuh. Setelah itu 200 orang penuh. Setiap tahun ke masyarakat, 50 mahasiswa berkualitas tinggi dikirim. Mimpi ini membantu mereka melanjutkan sekolah. Beberapa dari mereka akan menjadi petani dan beberapa akan pergi ke luar negeri. Atau akan ada juga yang terjun ke masyarakat yang menjadi pegawai negeri dan lain-lain. Untuk melatih orang-orang ini dalam iman dan mengirim mereka kembali keluar tanpa imbalan apapun, pusat misi universitas baik untuk satu dengan yang lain. Saya berpikir seperti ini, tetapi saya tidak dapat mewujudkannya dan akhirnya kehilangan mimpi ini. Hidup saya sendiri sangat sulit dan dalam 15 tahun yang berat dan sulit itu, saya kehilangan mimpi, tetapi saya membawa mimpi itu kembali saat menulis skenario hidup saya di Atomy. Jadi saya menulisnya lagi. Saya juga memberitahukan kepada pemimpin agama untuk memimpikan mimpi itu lagi. Tetapi pemimpin agama yang memiliki mimpi itu pensiun. Dan seorang pemimpin agama muda baru datang dan ternyata dia juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi saya pikir saya harus menanggung atas beban keuangannya. Awalnya itu adalah mimpi yang dimulai rumah ibadah, namun bertanggung jawab atas hal itu adalah mimpi saya. Jadi saya membawa mimpi yang keren ini, di saat berpikir untuk mengirim 50 orang pada setiap tahun membuat hati saya bersemangat. Bahkan jika saya memulai dan uang saya habis pun, saat melakukannya, saya percaya pasti akan ada orang yang mau melakukannya bersama. Saya bermimpi indah lagi. Di sana akan ada orang lagi yang ingin bergabung. Setiap hari saya memikirkannya dan tertidur dan bangun dengan memikirkannya. Bahkan ketika saya pergi untuk berpidato dan berbicara tentang mengapa Anda harus melakukan Atomy, mengapa Anda harus berbisnis Atomy, saya berbicara tentang tren yang sesuai dengan tren saat ini. Jadi apa yang saya bicarakan tampak seperti buku teks, tetapi tetap ada pengalaman yang saya alami. Seperti yang dikatakan CEO Atomy, yang paling penting dalam revolusi industri keempat, kata kunci utama adalah AI. AI adalah robot kecerdasan buatan. Bisa dikatakan semuanya adalah robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Memang benar, kenyamanan memperkaya hidup kita. Namun, setelah membaca kata-kata kuliah presiden, juga saat membaca buku 8 oleh Lee Ji-sung, saya melihat sesuatu yang sangat mengejutkan dalam buku ini. Yakni penyelidikan yang dirilis tim profesor dari Universitas Nasional.
Semakin banyak kecerdasan buatan berkembang, semakin nyaman robot digunakan dan semakin banyak dipakai. Pekerjaan semua orang di tempat produksi digantikan oleh AI. Manusia akan menghadapi usia tua tanpa pekerjaan dan pendapatan. Memperingati kenyataan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Setelah melihat buku itu dan saya melihat ada yang salah, dunia berubah dan menjadi lebih baik. Namun demikian, di satu sisi, manusia digantikan oleh mesin dan kehilangan pekerjaan adalah kenyataan yang menyedihkan. Mungkin juga akan ada banyak pekerjaan baru, tetapi sebagian besar orang tidak stabil. Berhadapan dengan masa tua tanpa pekerjaan dan tidak memiliki kesehatan yang baik di masa tua, tanpa uang, dan tanpa pekerjaan, ini sangat kejam. Buku ini juga menulis ciri orang-orang ini. Saya fokus pada hal ini. Yang pertama adalah kurangnya gairah. Dan yang kedua adalah tidak merasakan nilai dari apa yang mereka kerjakan. Saat saya di dalam masa sulit, saya seperti ini. Yang ketiga adalah menderita seumur hidup dengan masalah mencari nafkah. Dengan ciri seperti ini, suka atau tidak, jika belum siap, pasti jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim. Sebagian besar penduduk dapat jatuh ke dalam kemiskinan yang ekstrim. Kecemasan seperti ini semakin parah sesuai beriringnya waktu. Selama kelas, saya pasti memasukkan kata-kata ini. Sebaliknya, keadaan seperti Atomy ini orang dan orang dengan jelas membuat strukturisasi dan dapat membuat hubungan di dalam ikatan hubungan tersebut. Futuris memperkirakan bahwa kekayaan akan terkonsentrasi pada bisnis platform. Bisnis platform yang kompleks dimiliki secara pribadi dan mengoperasikannya sendiri akan tidak mungkin, tetapi pebisnis Atomy mendapat bantuan dari perusahaan. Ini adalah ide yang ada di luar kemampuan kita, menciptakan dan menjalankan bisnis platform pribadi. Sebuah tim penelitian di Seoul National University of Technology menemukan bahwa pada tahun 2090 pemilik platform diperkirakan 0,001%. Seperti cara ini, Atomy memberikan dukungan kuat untuk platform pribadi. Kualitas mutlak, harga mutlak, dan sistem keberhasilan pelanggan memiliki satu pasar global dan rencana kompensasi tahap tak terbatas. Karena memiliki daya saing yang kuat, tidak ada alasan untuk tidak melakukannya, bukan? Di berbagai sektor keuangan, di mana-mana ada jaringan ini. Atomy yang lebih suka berbagi peluang dengan orang lain adalah suatu keharusan. Saya ingin menekankan hal ini. Saya pikir inilah alasan mengapa Anda harus melakukan Atomy. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kelas yang paling memotivasi saya dalam memutuskan untuk memulai bisnis ini adalah kelas Bapak CEO, diantaranya yang isinya kelas tentang 4 kriteria memilih perusahaan. Dalam kelas itu, presiden adalah perwakilan dari perusahaan. Ketika CEO keluar dan memilih sebuah perusahaan seperti Atomy, jika itu perusahaan dengan standar yang sama, saya tidak akan menjadi manajer. Saya akan menjadi pebisnis. Dia berkata, saya tidak dapat menemukan perusahaan seperti ini, jadi saya memulai perusahaan ini sendiri. Jadi saya tidak menetapkan standar untuk para manajer. Ini juga disebutkan di 4 kriteria untuk memilih perusahaan. Pertama, pastikan bahwa manajer memiliki kemampuan dalam pengalaman network marketing serta hati nurani yang kuat. Kedua, apakah produk tersebut dapat dibeli kembali secara sukarela dan merupakan kebutuhan sehari-hari yang berkualitas tinggi dan murah. Ketiga adalah memeriksa apakah sistem tunjangan itu mudah, jangka panjang, stabil, dan seimbang. Keempat adalah melihat apakah memiliki sistem pelatihan yang sukses. CEO benar-benar percaya diri sebagai seorang pengusaha. Dia bilang dia memulai sebuah perusahaan. Jadi saya berpikir, wow, ada juga orang seperti ini. Sejak hari itu saya telah melihat semua videonya. Saya rasa saya mendengar kelas ini hingga 20 kali berulang kali. Saya akan merekomendasikan kelas ini bagi pengunjung yang baru pertama kali hadir karena memiliki objektivitas. Dan tidak didirikan dari sudut pandang perusahaan. Perusahaan ini didirikan untuk melayani masyarakat. Pebisnis bisa membelinya. Saya pikir ini adalah standar yang dapat digunakan untuk bertahan hidup. Terakhir, saya punya tujuan setelah melakukan Atomy. Tujuan akhir saya mungkin terdengar arogan, tapi saya juga bermimpi. Dan pasti punya tujuan akhir, kan?
Saya baru saja membuka skenario pertama saya. Seperti yang tertulis, saya adalah Imperial Master. Seharusnya akan jadi tahun ini. Saya tidak malu. Ini adalah tahun ke-10 dari skenario hidup saya. Pada saat itu, orang-orang yang belum 10 tahun ada di Royal Master selama 3 tahun dan 5 tahun. Karena itu, saya pasti bisa menjadi Imperial Master dalam 10 tahun. Saya bermimpi seperti itu. Tapi sudah terlambat karena saya bermimpi namun tidak bisa bertindak. Saya tidak tertarik selama 2 tahun dan setelah itu saya memulainya sebagai pekerjaan sampingan. Sekitar 3,5 tahun kemudian, saya mulai bekerja full time. Di antara mereka yang memulai pada saat yang sama dengan saya, mereka yang berhasil telah menjadi Royal Master. Ada juga seorang yang menjadi Crown Master. Tapi ujung-ujungnya saya bukan terlambat, melainkan seperti nama panggilan saya yaitu kura-kura. Saya tidak terlalu terburu-buru, saya akan menunjukkannya dengan akurat. Meski demikian, saya sudah menetapkan tujuan agar tidak terganggu. Karena tujuan akhirnya adalah Imperial Master. Bahkan jika bukan 10 tahun, 20 tahun pun penting bagi saya untuk menetapkan tujuan. Tujuan yang dibuat lagi di tengah-tengah adalah menjadi Imperial Master di tahun 2025. Ini mungkin sedikit sulit, tapi saya belum mengubahnya. Tahun 2025 mungkin agak sulit, tapi tujuan akhir telah ditetapkan. Berjalan menuju Imperial Master. Untuk dapat mencapai di tujuan akhir, saya membutuhkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu. Untuk mencapai apa yang saya impikan sekarang, dapat membuat pusat misi universitas dengan 200 orang. Untuk membuat mimpi itu menjadi kenyataan harus menjadi seorang Imperial Master. Saya harus jadi sehingga orang lain pun bisa dapat kesempatan. Saya pikir ini akan menjadi kekuatan yang lebih besar. Saya berharap Anda juga dapat mencari mimpi Anda yang hilang melalui Atomy. Saya harap Anda mempersiapkan diri untuk masa tua Anda. Sekian kura-kura yang bermimpi dengan Atomy. Saya Star Master Jung Yun Jo. Terima kasih. Kita telah mendengarkan visi dari Star Master Mr. Jung Yun Jo, bagaimana beliau berhasil mencari mimpi yang dulu telah dilupakan dan meraihnya bersama Atomy. Saya harap setelah mendengarkan visi dari Star Master Mr. Jung Yun Jo, Anda sekalian bisa mewujudkan impian-impian Anda. Selanjutnya, mari kita dengarkan dengan seksama speech dari Diamond Master Mrs. Song Su-an. Setelah sesi ini akan ada sesi foto terakhir. Jadi pastikan Anda semua bisa mengambil gambar dan mengirimkannya ke grup tim Anda. Silahkan simak tayangannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, selamat siang. Bertemu Atomy menjadi angsa yang bermimpi. Saya adalah Diamond Master Song Su-an. Saya kehilangan orang tua saya dalam satu kecelakaan saat berusia 9 tahun. Saya sudah bekerja paruh waktu sejak saya berusia 16 tahun sebagai anak kepala keluarga. Saat kuliah, saya melakukan penjualan dari pintu ke pintu kemana-mana. Mungkin karena saya bekerja di bidang kosmetik. Kakak sepupuku yang telah melakukan bisnis Atomy sejak 6 tahun yang lalu, tiba-tiba mengirimi kosmetik. Namun karena ada terlalu banyak prasangka buruk tentang industri multi-level, saya tidak menggunakan produknya. Kemudian BB cream yang saya gunakan habis. Jadi saya menggunakan BB cream yang saya dapatkan dari kakak sepupu saya. Jadi tanpa mengetahui apa itu Atomy, saya hanya menggunakan BB creamnya. Itulah pertemuan pertama saya dengan Atomy. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, kakak sepupu saya tidak menyerah. Dia terus mengajak saya pergi ke seminar. Setelah berbicara terus-menerus selama 5 tahun, upayanya terlalu seperti imajiner. Saya pikir saya harus mendengarkannya setidaknya sekali. Jadi saya pergi mendengar seminar. Saya mendengarkan pidatonya di seminar. Begitu pekerjaan berakhir, penghasilan pun berakhir. Itulah pendapatan tenaga kerja. Tidak seperti itu, Atomy yang bersistem akan menerima uang secara konsisten sebagai pendapatan seumur hidup. Jadi saya berpikir bagaimana ini bisa terjadi. Saya jadi mulai ingin tahu. Setelah seminar, kakak sepupu saya berkata, hanya mendengarnya sekali tidak akan paham. Setidaknya harus pergi 10 kali untuk mendengarnya, katanya, dan dia terus mengajak pergi. Karena saya ingin mencari tahu lebih banyak, saya berjanji untuk pergi lagi. Karena sudah berjanji, saya pergi menghadiri seminar lagi.
Setelah mendengar dan mencari tahu langsung, saya berpikir ini adalah satu-satunya cara, jadi saya mulai berbisnis. Setelah saya memulai bisnis, saya mencari tahu lebih banyak lagi. Atomy tidak merugikan orang lain dan menyediakan kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan orang. Kualitasnya bagus, bahannya bagus, harganya sangat terjangkau. Saya yakin saya bisa memperkenalkannya pada orang di sekitar saya. Dan karena saya melihat apa yang kakak sepupu saya lakukan, dengan keyakinan penuh saya mengirimkannya dan melakukan bisnis saya. Dan sekarang saya memiliki mimpi melalui Atomy. Ketika saya masih kecil, saya tumbuh menjadi anak kepala keluarga. Saya mendapat sponsor. Ibu dari teman sekelas saya. Dia membelikan saya hamburger sebulan sekali. Jadi saya berkata, jika saya tumbuh dewasa nanti, saya akan menjadi seseorang yang dapat membalasnya, pikir saya. Jadi ketika saya mampu secara mental dan keuangan melalui Atomy, dengan anak-anak tumbuh sebagai anak kepala rumah tangga, berjalan-jalan bersama, dan jika ingin belajar sesuatu, saya ingin menjadi sponsor. Bisa menjadi pilar yang kuat saat ingin berbicara dengan terbuka. Saya ingin menjadi ibu dari hati. Mitra saya mengalami kesulitan sekarang dengan corona. Ada juga yang sakit karena penyakit akibat kerja. Dengan menjadikan Atomy sebagai pekerjaan penuh waktu, bukan pekerjaan sampingan, ini bukan lagi pendapatan tenaga kerja, tetapi pendapatan sistem. Mimpi saya adalah sukses bersama. Tumbuh susah sejak kecil membuat saya selalu memikirkan masa depan. Begitu juga dengan Anda sekalian. Mulai sekarang, kenali Atomy dengan baik. Setelah mendengarkan pidato seminar, saya memilih Atomy. Semoga Anda sekalian memiliki masa tua yang terjamin. Sekian angsa yang bermimpi dengan Atomy, saya Diamond Master Songswan. Terima kasih. Baiklah semuanya, bagaimana program minggu kedua EBICOS hari ini? Saya yakin bahwa jika lebih banyak orang berpartisipasi dalam EBICOS Atomy untuk belajar tentang Atomy, itu akan memberi mereka tidak hanya informasi gaya hidup yang berguna, tetapi juga membantu banyak dari peserta dalam bisnis Atomy mereka. Nah Atomyans, kita akan mulai untuk sesi photo time yang terakhir. Selama 15 detik ke depan, silahkan selfie dengan layar Anda menyaksikan EBICOS hari ini. Oke Atomyans, hari ini selama EBICOS, total 4 photo time telah keluar. Jangan lupa segera kirim ke grup WhatsApp tim Anda. Terakhir, kita akan membacakan moto perusahaan Atomy. Kita mulai bersama saat saya bilang Anda siap dan angkat tangan kanan Anda, lalu saya akan mengatakan 3, 2, 1 dan kita mulai. Anda siap? 3, 2, 1. Menghargai semangat, menciptakan visi, mengikuti keyakinan, melayani dengan kerendahan hati. Ayo, ayo bisa. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah menyaksikan. Dengan ini kami akhiri minggu terakhir dari sesi Atomy EBICOS. Saya Aurel, staf Atomy Indonesia, undur diri. Terima kasih.
어떤 스타일로 해드릴까요? 심플하지만 화려하게 세팅한 것 같지만 자연스럽게 할게요. 네네. 뭐야? 깜빡했다. 제가 탈모가 있어서 조심 좀. 뭐야? 아니, 제가 이거를 뽑으려고 뽑은 게 아니라요. 내 소중한 한 톨 한 톨인데 머리 빠질까봐 머리도 잘 안 감는데. 그런 거 같네요. 어떡하면 좋죠? 제 두피? 이건 어떠세요? 애터미 앱솔루트 헤어케어. 탈모 증상 완화 샴푸? 막 자극적이고 그런 거 아니에요? 믿기 힘들겠지만 저도 한때는 연약한 두피로 고통받던 슬픈 과거가 있었더랬죠. 하지만 그렇게 가만히 있으면 안 되지 않겠어요? 내 두피를 위해 꼼꼼히 따져 드디어 찾아낸 해결책, 바로 애터미 앱솔루트 헤어케어입니다. 동의보감에 나오는 탈모 예방 약재인 복합 한방 성분들의 신선함만 담겨있는데 고객님이 매일 챙겨 드시는 해모임, 여기에도 다 들어있어요. 샴푸계의 해모임이라고 할 수 있죠. 자연에서 얻은 재료에다가 독자적인 발효공법을 통해 효능을 극대화시켰고 두피와 모공을 막는 유해인자를 제거하는 데 도움을 주어 머릿결 보호, 두피 건강을 지키면서 수은하고 안전한 샴푸랍니다. 그래도 좀만 살살. 아직도 못 믿으시는구나. 그럼 샴푸는 당연히 논실리콘 제품이겠죠? 손님, 이제야 말이 좀 통하네요. 샴푸로 두피를 깨끗이 했다면 트리트먼트와 컨디셔너는 모발의 영양감을 꽉 채워준다는 점. 자, 어떠세요? 대박! 이제 앞으로 머리 매일 감으시고요. 머리 어떻게 하신다고 했죠? 심플하지만 화려하게 세팅한 것 같지만 자연스럽게 될까요? 해봅시다. 해봅시다! 탈모 완화에 도움을 주는 애터미 앱솔루트 헤어케어. Rajanya obat, harta karun dari Asia Timur, meningkatkan fungsi daya tahan tubuh, mengurangi rasa lelah, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan daya ingat, serta fungsi antioksidan. Ini semua adalah fungsi yang terdapat pada ginseng merah. Di Korea, ginseng merah yang terbaik di dunia tumbuh di lingkungan yang optimal. Teknologi yang dipatenkan dan bebas aditif. Terbuat dari 100% ginseng merah. Atomi Hongsamdan. Saat menekannya. Keajaiban, revolusi, solusi kulit yang disesuaikan hanya untuk Anda. Perpaduan dari bahan yang berasal dari alam dan ilmu dermatologi. Membangkitkan ritme kulit yang tertidur. Lebih cerah. Lebih kenyal. Lebih halus. Temui diri Anda yang baru dalam 4 minggu. Atomi Synergy Ampoule Program.